Shalom, selamat malam. Dengan penuh kasih kita berjumpa kembali pada malam ini untuk bersama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan menikmati setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan pada malam ini kami rindu untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, sertai kami sehingga firman-Mu ini bermakna bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, malam ini kita akan membaca 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Saudara, bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Dan firman Tuhan ini hendak mengajarkan kita bersama bagaimana menyatakan perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, kehidupan Kristen itu selalu identik dengan kasih. Dan wujud dari kasih dalam kehidupan kita orang Kristen adalah pemberian. Banyak hal dalam hidup kita yang nyangkut dengan pemberian, tetapi pemberian dalam hal ini adalah persembahan. Semakin kita tumbuh dewasa secara rohani, saudara, semakin kita mengerti bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan dan memuliakan namanya. Nah, karena itu mengasihi Tuhan perlu ada bukti. Banyak orang mengatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi mereka tidak mau membuktikan. Namun di sini kita mau belajar bersama bahwa ternyata mengasihi Tuhan perlu ada bukti. Bukan sekedar kata-kata belaka saja, kata-kata yang hampa saja. Karena itu mengasihi Tuhan itu harus dibuktikan melalui pemberian kita, melalui persembahan kita. Firman Tuhan malam ini mengajarkan kita untuk itu. Nah, firman Tuhan pun mengatakan dari Roma 12 ayat 1, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Orang yang mengasihi Tuhan pasti tidak akan pernah hitung-hitungan dengan hartanya, dengan waktunya, dengan tenaganya, dengan talentanya, dan bahkan seluruh hidupnya. Dia tidak akan hitung-hitungan soal itu. Nah, tingkat pemberian persembahan itu pertama-tama dan wajib adalah perpuluhan. Ini yang orang sepelekan sekarang ini. Banyak orang sengaja tidak mau dengar itu, sengaja tidak mau lakukan itu. Padahal firman Tuhan mengatakan dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kamu sampai berkelimpahan? Itu firman Tuhan. Saudara, semua orang percaya tanpa terkecuali bahwa
setiap kita wajib memberi persepuluhan. Persepuluhan itu saudara adalah milik Tuhan, dan karena itu wajib dikembalikan kepadanya. Karena dia adalah pemilik segala sesuatu, dan dia juga adalah pemberi segala sesuatu, segala kasih karunia. Karena itu orang yang menolak untuk mengembalikan 1/10 atau persepuluhan, berarti sebenarnya ia sedang menipu dan mencuri bagian Tuhan atau milik Tuhan. Selanjutnya adalah bahwa persembahan, ada yang namanya persembahan khusus. Dan persembahan khusus ini adalah pemberian persembahan di luar persepuluhan. Nah, yang harus diberikan secara sukarela, secara sukacita, tanpa paksaan. Firman Tuhan mengatakan, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita memberi persembahan khusus dalam kehidupan kita itu sebagai rasa syukur atas kebaikan Tuhan, untuk menolong orang lain yang berkekurangan atau mendukung pelayanan-pelayanan atau pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena itu camkanlah firman Tuhan ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang senantiasa kami alami bersama. Tuhan boleh memberi kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan malam ini. Kami berdoa, Tuhan sekiranya yang akan terus menopang dan memberkati kami. Tuhan yang akan bersama-sama seluruh jemaat-Mu di Jemaat Dadi dalam berbagai bentuk kehidupan yang dijalani oleh seluruh jemaat-Mu di sini. Kami doakan jemaat-Mu yang sakit, Tuhan yang berkenan menyatakan topangan bagi mereka. Biarlah mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan kembali. Kami menyebut di hadapan-Mu Tuhan beberapa orang tua kami, Ibu Yohana Mandaling, Ibu Esther Bunga, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elembang, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaaruan, Frankie Tulenan, Ibu Maria Sanda, Ibu Ruth Minggu, Bapak Markus Batil Murik, Ibu Maria, dan juga Ibu Kekasih, Ibu Adolfina Kombong. Kami doakan mereka Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka dan mereka boleh pulih dari penyakit mereka. Juga Tuhan kami bersyukur bersama jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Kami bersyukur bersama Ibu Dina Sipulung, Damaris P., Samgar Topayung, Agustin dan Elvin. Kiranya pertambahan usia mereka pada hari ini Tuhan terus memberkati dan mereka semakin menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kami serahkan kehidupan kami malam ini kepadamu, Tuhan yang terus menopang dan menjaga kami, sehingga malam ini kami lalui dengan penuh penyertaan Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, demikian doa dan perenungan firman Tuhan yang kita boleh alami bersama pada malam ini. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Bongi melol ko kita solanasang puang urondong komi.